Jadi hal itu tentu membuat suatu peran tugas yang luar biasa dari kepolisian sendiri sebagai salah satu pilar untuk menyukseskan pilkada ini, Pak ya. Bu. Nah, terkait dengan isu-isu di luar, ada penanganan khusus juga, Pak? Nah, ya, kami sudah memetakan kerawanan-kerawanan yang kemungkinan dapat terjadi. Tapi di balik kemungkinan tersebut, kami tetap melakukan upaya preventif, pencegahan, dan lain sebagainya. Kalau sudah ditemukan misalnya, mudah-mudahan sih enggak ya, Pak ya. Sudah ditemukan terjadi konflik terbuka, strategi di kepolisian sendiri dalam menangani ini gimana, Pak? Ya, kami sudah berperan dari awal untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang tepat. Dari mendapatkan informasi awalnya. Ya, semuanya. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita di Sekda Podcast untuk sejenak kita dialog asik. Kali ini kita kehadiran sosok yang luar biasa. Beliau adalah Kapolres Kuburaya, Bapak AKBP Wahyu Jatibowo, SIK SHMH. Luar biasa di kesempatan hari ini menjelang H-3 pilkada untuk daerah kita. Kita kehadiran beliau yang tentu sangat berperan penting di dalam menyukseskan proses pilkada di daerah kita. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Bung Sekda. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Makasih atas kehadirannya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Di tengah kesibukan yang luar biasa tentunya. Bapak berkenan dan berkesempatan hadir di pagi hari ini. Sama-sama, Bu. Sehat selalu. Ya. Dari hari ini, H-3, Pak. Tentu proses pilkada ini kan sudah berjalan panjang sebelumnya. Betul. Kira-kira apa yang langkah-langkah awal yang dilakukan dari awal sampai dengan persiapan ini? Terima kasih, Bung Sekda. Yang pertama atas undangannya. Sehingga saya bisa di sini. Jadi begini, Bung, Polres Kuburaya sebagai bagian dari institusi Polri yang bertanggung jawab keamanan di Kabupaten Kuburaya terkait dengan pilkada ini sudah menyiapkan langkah-langkah dalam kesiapan pengamanan pilkada 2024 ini. Mulai dari awal sebelum pilkada kami sudah memetakan permasalahan-permasalahan, kemudian mensolidkan untuk internal kami dari 4 sumber daya organisasi telah kami lakukan pengecekan, penyiapan, mulai dari materialnya, kemudian man-nya, manusianya, metodenya, dan anggarannya. Termasuk di dalamnya pemantapan dukungan terhadap anggaran. Salah satunya nanti kami sampaikan ada dukungan dari pemerintah daerah. Oh, dari pemerintah daerah ya. Kemudian setelah itu kami melakukan proses deteksi dini dulu, Bung. Berkaitan dengan hal-hal masalah potensi konflik yang akan berjalan dihadapi selama pilkada. Nah, setelah itu kami menyusun rencana pengamanan sesuai petunjuk dari Mabes Polri melalui Polda terkait dengan kesiapan mengorganisir pengamanan pilkada ini. Jadi beberapa langkah sudah kami siapkan sejak awal sebelum pelaksanaan pengamanan ini. Ya. Jadi hal itu tentu membuat suatu peran tugas yang luar biasa dari kepolisian sendiri sebagai salah satu pilar untuk menyukseskan pilkada ini, Pak ya. Bu. Nah, memang kita tahu pilkada ini kan ya luar biasa nih, Pak. Contoh lah, kayak Kuburaya ini kan ada tiga calon bupati, wakil bupati nih, Pak. Beririsan juga dengan pemilihan gubernur, 3 calon juga yang muncul. Nah, ini kan dinamikanya luar biasa. Betul, di mana partai-partai pengusungnya masing-masing kan berbeda-beda. Nah, terkait dengan internal maupun eksternal tadi di masyarakat, kira-kira peran teknis yang dilakukan di bawah sendiri gimana nih, Pak? Iya, terkait dengan peran teknis, Polres Kuburaya memang selaku penanggung jawab keamanan, Bung ya. Namun dalam proses pengamanan pilkada ini kami tidak sendirian. Kami berkolaborasi dengan instansi terkait. Salah satu pilar utama kami yang mendukung pengamanan adalah TNI. TNI, dalam ini Kodim 1207 Pontianak.
kemudian stakeholder yang lain, termasuk pemerintah daerah, kemudian instansi yang lain. Nah, terkait dengan teknisi sebenarnya sudah berjalan. Jadi selama ini kan pengamanan itu sebelum pilkada pun kolaborasi, koordinasi itu sebenarnya sudah berjalan dalam kegiatan rutin. Kan bukan hanya dalam suasana pilkada aja ya. Namun dalam proses pilkada ini kami kuatkan kembali. Salah satunya dengan penguatan teknis lagi, dibungkus dengan kegiatan organisasi operasi Mantap Praja dan kegiatan-kegiatan lainnya sifatnya penguatan teknis antar satuan. Kemudian yang kedua, kalau tadi Bung Sekda membahas dinamika cukup tinggi ya, memang kalau mau pilkada dinamika keamanan pasti akan berpengaruh kuat. Dalam arti kata kita harus mengelola Kamtipmas di dalamnya keamanan ini dengan baik juga. Namun ada satu keyakinan saya, Bung, ketahanan masyarakat kuburan itu cukup tinggi. Saya justru optimis saya. Iya, memang modal sosial masyarakat kuburan saya pantau cukup memang. Dalam menghadapi segala permasalahan eksternal dari luar, merecovery dan melakukan antisipasi dari masyarakat itu sangat cepat. Sehingga ketahanan masyarakat ini sebagai modal utama juga dalam proses pengamanan pilkada. Nah, kalau teknis ya tadi sudah berjalan. Kita kuatkan lagi dalam proses pengamanannya nanti. Tapi satu hal yang menjadi fondasi benar ketahanan masyarakat kuburan ini sangat kuat. Masyarakat sendiri ya. Kita lihat historisnya bagaimana masyarakat dapat mengatasi segala sesuatu yang sifatnya mengganggu. Baik, bukan hanya keamanan sebenarnya, ketahanan masyarakat itu kan ya keamanan, ekonomi, dan semuanya. Kepolisian juga dibebankan dengan sama-sama satgas pangan, ekonomi segala Pak. Jadi dengan modal memang masyarakat kuburan itu sudah sangat baik dalam sama-sama menanggulangi permasalahan yang ada di dalam ketahanan masyarakat itu sudah berjalan baik. Itu salah satu modal utama juga. Gitu. Nah, kalau untuk pilkada ini sendiri, dukungan personil berapa banyak Pak? Khusus untuk pilkada nih? Ada diperbantukan dari daerah lain juga nggak? Nah, jadi begini, Bung Sekda. Kami dalam proses pengamanan pilkada ini kan dimulai dari tahapan per tahapan. Tapi yang perlu diketahui, Bung, sebelum pilkada ini pun kami sudah melakukan proses antisipasi cooling system penyiapan kondisi Kamtipmas menjelang tahapan pilkada. Makanya kemarin sering kita lihat bagaimana kita peningkatan kegiatan kepolisian untuk menekan angka kriminalitas. Mungkin sama-sama Bung Sekda juga bagaimana kita memediasi permasalahan-permasalahan yang potensi konflik, kita selesaikan sebelum masuk tahapan pilkada. Itu adalah salah satu penyiapan Kamtipmas yang kondusif di saat tahapan pilkada. Pada saat tahapan pilkada, operasi Mantap Praja berjalan, itu sudah kita susun semuanya, personil, material, metode, dan lain sebagainya berdasarkan rencana operasi yang telah ditetapkan. Terkait personil, kami menggunakan 2/3 kekuatan Polres dalam keseluruhan pengamanan pilkada per tahapan. Khusus untuk pilkada nih? Iya Bapak, iya Bung. Karena 1/3 kekuatan kami tetap berjalan untuk kegiatan rutin, pelayanan publik, penegakan hukum, dan antisipasi kerawanan-kerawanan lain di luar pilkada. 2/3 ini kalau kita kalkulasi untuk pengamanan TPS saja nanti 300 personil. 300 personil untuk mengamankan. Tersebar ke seluruh. Iya, betul Bang. TPS kita di Kuburaya berjumlah 1090 TPS. Kita cover dengan pengamanan 300 personil. 300 Polres. Ya, nah di sini kita menggunakan pola-pola pengamanan pada tiap level kerawanan TPS-nya. Jadi ada yang 2 personil mengcover 8 TPS, 2 personil mengcover 1 TPS, ada tergantung juga peta. Ya, pola PAM ini tergantung peta ataupun mapping yang dari kerawanan yang akan timbul. Nah, dari 300 personil ini didukung pengamanan-pengamanan yang lain berjalan di rangkaian pilkada, yang jaga KPU, jaga Bawaslu, kemudian tim Panwatwil, kemudian personil siap digunakan untuk antisipasi penanganan kondisi darurat, aksi massa, dan lain sebagainya. Sehingga kami mendapatkan perkuatan, yang tadi disampaikan Bung Sekda, ada instansi yang sifatnya vertikal. Kami mendapat dukungan dari Polda, direncanakan nanti 119 personil.
Nah, jadi 350, 119 didukung pengamanan lokasi-lokasi yang sudah berjalan dalam rangkaian pilkada, total sekitar 450 personil. Belum nanti dukungan petugas keamanan dari TNI, dari Kodim 1207 Pontianak. Linmas juga. Linmas juga. Nah, di tiap TPS nanti kan ada 2 linmas. Itu semua terkoordinasi dengan. Sudah, Bu. Ya. Siap. Ya, memang terkait dengan Kamtib ini baik. Apalagi ini kan mungkin dari proses setelah pemilu nasional kemarin, mungkin belum sepenuhnya juga clear di bulan-bulan terakhir kemarin ya kan. Iya. Dilanjutkan lagi dengan proses pilkada yang tahapannya sudah dimulai segera setelah pemilu kemarin betul. kan. Ya. Ini cukup menyita sumber daya juga tentunya ya. Iya. Ada strategi yang seperti tadi pembagian berdasarkan mapping tadi. Nah, itu luar biasa tentu. Pihak kepolisian udah tahu persis lah itu strategi Pak ya. Kalau terkait dengan kan potensi Kamtib tadi kan tidak hanya terkait dengan proses politik aja. Iya, betul, Bu. Di mana-mana ada daerah saya rasa pasti ada itu. Iya. Kalau di Kuburaya sendiri gimana nih Pak perkembangannya? Kalau terkait dinamika pilkada, pasti kan kerawanan itu hal yang biasa, dinamika politik. Kami sudah memetakan kerawanan-kerawanan yang kemungkinan dapat terjadi. Tapi di balik kemungkinan tersebut, kami tetap melakukan upaya preventif, pencegahan, dan lain sebagainya. Namun juga kami sudah menyiapkan langkah-langkah apabila terjadi potensi kerawanan itu terjadi. Kalau secara politis mungkin ya kita lihat sendiri bagaimana. Kalau politis itu kan kita melihatnya secara global ya Bung ya. Tapi di sini saya khususkan terkait peningkatan konstelasi politik yang mempengaruhi keamanan. Ada beberapa potensi kerawanan keamanan atau gangguan keamanan yang telah kami petakan yang sifatnya mungkin kalau secara umum tidak bisa saya gambarkan ya Bung ya, tapi ini kan harus kami sampaikan secara khusus nggak bisa tapi umum aja. Kalau pertentangan antar pemilih, simpatisan itu hal yang biasa. Nah, kantong-kantong mana yang sifatnya akan kami lakukan peningkatan pengamanan, itu sudah kami petakan juga. Tapi yang terpenting gini, Bung. Kembali lagi tadi, saya yakin Ketahanan Masa Kuburaya sangat kuat. Semuanya akan berpartisipasi aktif untuk mencegah itu. Terjadi permasalahan-permasalahan yang sifatnya apalagi mengarah ke konflik. Yang di sini saya garis bawahi, situasi terkendali sampai sekarang, tidak ada permasalahan. Nah, ini harus saya sampaikan. Tapi kuncinya ini, Pak. Kami dari aparat keamanan, TNI Polri di Kuburaya bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dan tokoh-tokoh yang ada siap untuk melakukan mitigasi ataupun penanganan apabila memang terjadi suatu hal. Tapi kami sampaikan sampai dengan saat ini dan menjelang hari H27 nanti situasi terkendali dan kondusif. Sehingga harapan saya masyarakat aman, silahkan ke TPS untuk menyalurkan suaranya. Nah, itu yang paling penting, kita menjamin demokrasi itu berjalan dengan baik. Tidak ada yang merasa terancam, tidak ada yang merasa mungkin nggak aman. Jadi saya pastikan kita berusaha nanti memberikan suara dengan situasi yang nyaman, aman, dan yang jelas pasca itu pun kita bersama-sama memastikan juga rangkaiannya aman juga, Bung Sekda. Nah, ini memang kalau saya pantau sih di Kuburaya perkembangannya luar biasa. Ya, dari pemekaran sampai ke sini. Padahal potensinya luar biasa Kuburaya ini ya. Betul, Bung. Multi etnis, multi agama. Sebagai daerah hinterland ibu kota biasanya kan luar biasa potensi Kamtibmasnya. Betul, Bung. Tapi bisa terkendali kalau saya pantau sampai dengan saat ini cukup terkendali ya. Cukup terkendali. Nah, rupanya memang sudah diantisipasi, sudah ada strategi-strategi dari kepolisian juga gitu ya. Yang jelas dukungan pemerintah daerah juga, Bu. Berkolaborasi dengan termasuk
Bapak dari TNI, TNI ya. Ya kan? Kita nggak bisa sendiri juga. Ya, modal sosial yang dari masyarakat Ya. tadi, tokoh-tokoh masyarakat semuanya. Alhamdulillah. Nah ini kan tentu harus ada yang mengkoordinasikan Iya, iya. dengan kompetensi yang luar biasa Iya, iya. untuk mengkoordinasikan ini. Nah saya lihat memang di jajaran kepolisian sampai ke bawah Iya. ini memang masih bisa menjaga ini. Iya. Nah, mudah-mudahan ini sampai dengan pilkada nanti sesuai dengan harapan Iya. kita bisa. Betul. Tapi kalau dilihat dari perkembangan dinamikanya, karena Kubu Raya cukup unik ini Pak, Iya. pilkada. saya pantau di 14 kabupaten kota Iya. di Kalbar ini tidak banyak yang cukup ramai lah gitu ya. Di Kubu Raya cukup ramai karena jumlah penduduknya juga banyak mungkin ya. Ya, mungkin itu salah satu indikator proses demokrasi di Kabupaten Kubu Raya berjalan dengan baik. Betul. Tapi endingnya selama ini alhamdulillah baik. Proses pemilihannya endingnya alhamdulillah berjalan walaupun ada sampai ke permasalahan tapi tetap diproses sesuai dengan mekanisme yang ada. Karena kan kita ada aturan main semuanya. Betul. Kalau pelanggaran di rangkaian pemilu ada sentra Gakumdu. Iya. Kan aturan main semua sudah ada. Kalau memang di luar pidana di luar pemilu, ada pidana umum ya tetap kami berjalan. Iya. Tapi belajar dari pengalaman Pilpres dan Pileg kemarin, alhamdulillah berjalan dengan aman dan kondusif. Kalau dinamika itu kan sesuatu yang biasa, itu kan bisa kita lakukan proses untuk mitigasi dan lain sebagainya. Dari awal udah diantisipasi. Dan saya yakin kok Bung Sekda pasti aman kalau Kubu Raya. Ya kalau dilihat perkembangan ini, saya yakin juga Dan Pak. Ini kita lihat kebesaran hati semuanya terkait dengan pesta demokrasi ini pasti akan menyayangi, merawat keamanan dan situasi kondusif di Kabupaten Kubu Raya. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Betul. Dan gitu. saya lihat juga ini karakteristik kompetensi dari calon-calon ini adalah tokoh-tokoh yang semuanya sudah terlibat membangun Kubu Raya dari awal. Saya optimis semuanya. Nggak mungkin beliau-beliau ini yang ada, beliau-beliau tentu ingin lebih memperbaiki, menjaga apa yang sudah dibangun, yang sudah dilakukan di Kubu Raya. Betul sekali, Bu. Saya yakin itu. Nah, kembali tadi Pak, memang potensi Kamtibmas itu kan kalaupun dari masyarakat sendiri ketahanannya ada, kan tidak tertutup kemungkinan juga mungkin dari luar, ya kan? Iya betul. Nah kembali ke ini kan fokus ke TPS ini Pak. Nah, strategi tadi Bapak katakan itu akan dilihat di mapping mana yang kerawanannya levelnya diatur, pengerahan pasukan dan sebagainya. Untuk pengamanan di tempat sendiri itu Pak, di TPS ini, selain strategi itu tadi, apa terpantau secara khusus itu Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi Bung Sekda ya, dari 1090 TPS, kami sudah melakukan mapping kerawanan yang TPS itu mana aja. Ada yang sangat rawan, kemudian rawan dan kurang rawan. Itu indikatornya banyak, bukan hanya permasalahan potensi konflik antar pemilih atau potensi konflik dengan siapa dan siapa, tapi geografis juga masuk indikator, termasuk cuaca, lokasinya. Sampai ke cuaca juga diperhitungkan. Tanggal 27 ini gimana, kita lihat cuaca mana kira-kira yang kemungkinan ekstrim hujan, kan berarti kan kami harus berkoordinasi dengan penyelenggara KPU. Contoh ada satu TPS yang mungkin potensi kerawanan banjir, kan mau nggak mau kita harus bersama-sama penyelenggara KPU ini gimana ya, atau geser atau bagaimana. Nah itu kan jadi kerawanan kita jangan mempersempit hanya masalah potensi konflik, tapi dari geografis, kemudian hambatan-hambatan cuaca alam dan sebagainya, termasuk
mana kondisi yang tidak ada sinyal. Ada loh beberapa TPS yang ada sinyal, Bung masih Sekda. ada. Betul. Nah ini dah kita kategorikan semua. Nah kalau tadi pengawasan khusus dan sebagainya terhadap hal yang sifatnya memang kebutuhan pengawasan khusus, kami susun lagi nih pengorganisasian perwira pengamat wilayah, pengawas. Jadi dinamis masih Pak? Iya, masih. kami turunkan. Ada lagi kita lapis dengan pengawasan langsung perwira kami sebar ke lapangan. Oke. Termasuk nanti ada intelijen kami juga melapisi juga untuk melakukan deteksi dini TPS-TPS mana yang sekiranya harus mendapat perhatian lebih. Prinsipnya penguatan terhadap penyelenggara pemilu ini. TPS mana ada permasalahan segera kita komunikasikan penyelenggara baik dari KPU dan beserta jajaran tingkatannya, kemudian dari pengawas Bawaslu sampai ke pengawas desa ataupun TPS. Kalau ada permasalahan terkait dengan proses di pemilunya ya. TPS tempat itu ya. Nah itu salah satu strategi yang kami akan laksanakan. Namun ada beberapa hal yang sifatnya mungkin ya nggak bisa kami sampaikan karena berkaitan dengan pola intelijen kami, strategi kan yang memang harus kami laksanakan untuk aspek preventif, preemptif sehingga kejadian-kejadian tidak dapat terjadi. Gitu. Tapi untuk itu kesiapan personil, sarana prasarana tadi termasuk gangguan alam cuaca, sarana prasarana juga sudah standby itu siap untuk menyukseskan itu ya. Kami akan melakukan kolaborasi koordinasi dengan pihak terkait. Oh iya. Kan nggak semua kami punya kemampuan kan? Ya Bung ya, kalau memang nanti ada situasi cuaca ekstrim, kami koordinasi dengan BPD peralatannya. Kalau di air nanti ada Basarnas dan sebagainya. Prinsipnya kami selalu terhubung terus dengan pihak KPU. Termasuk hari ini kan udah mulai logistik, distribusi logistik tadi. Itu benar-benar kami lakukan pengamanan, pengawalan, termasuk deteksi dini ancaman-ancaman yang terjadi. Memastikan logistik pemilu ini benar-benar sampai ke tempat tujuan. Nah. Tapi kalau prediksi dengan ini kan maklum nih cuaca musim hujan udah betul, kita tahu wilayah Kuburaya ini kan luar biasa ini. Terpisah dengan 46 pulau ini kan. Betul, Bung. Ini mesti nyebrang lain sebagainya. Nah, untuk mengawal ini diprediksikan sampai dengan di lokasi-lokasi itu udah pasti aman lah. Kalau kita prediksi cuaca memang ada nanti sekarang kan 24 ya. 24, 25, 26, 27. Kalau kita melihat perakiraan cuaca ya kalau gugur itu ada di hari 2 hari memang ada hujan tapi kan intensitas kalau perkiraan kan ya sedang. Masih yang menjadi fokus perhatian kami pasti nanti di perairan karena kami pun mendapatkan bantuan teknis juga dari Ditpol Air Polda Kalbar speed yang akan digunakan apabila memang dibutuhkan sewaktu-waktu untuk melakukan proses pengamanan ataupun penanggulangan apabila terjadi permasalahan di perairan terkait dengan logistik pemilu, distribusi pemilu ini. Ya berarti atensi dukungan dari Polda, dari Polda juga besar itu ya. Termasuk nanti asistensi, kemudian dari penguatan personel anti huru-hara dari Brimob kami juga diberikan dari penanganan air, kelengkapan air untuk tadi saya sampaikan ada hal yang sifatnya cepat peralatan di air, speed dari Polair pun Polda pun sudah siap. Luar biasa juga, berarti dari Polda supportnya dengan bawahan kondisi satuan bawah satuan bawah. Jadi kita dikuatkan benar dari Polda. Oke, nah ini kalau dilihat proses seperti ini jadi optimis ini Pak. Nggak ada alasan masyarakat untuk ragu lagi hadir ke TPS. Untuk menggunakan hak suaranya betul. Nah ini kalau potensi-potensi konflik di lokasi-lokasi tadi Pak ya. Ini di internal di masyarakat sendiri apalagi dengan modal sosial masyarakat udah luar biasa di ketahanan masyarakat. Nah terkait dengan isu-isu di luar ada penanganan khusus juga Pak? Nah jadi gini Bung, seperti kita ketahui
teknologi informasi ini kan sekarang berjalan sangat cepat ya. Iya, iya. Salah satunya platform media sosial yang memberikan informasi kepada masyarakat. Ini kan informasi yang ke masyarakat yang di media sosial itu kan kebenarannya perlu kita cek lebih lanjut. Betul. Terkadang ada hoax kemudian ada disinformasi dan lain sebagainya. Lah kadang-kadang dari bersumber informasi yang hoax, disinformasi, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang salah, tidak sesuai dengan fakta. Di sini kami melakukan proses penanggulangan terhadap permasalahan hoax, kemudian disinformasi dan lain sebagainya yang ada di media sosial, khususnya yang dengan tema membahas hal yang sifatnya di wilayah Kuburaya. Ada terjadi selama ini, Pak? Ya, kami lakukan strategi. Yang pertama patroli media sosial dari humas kami, kemudian intelijen kami juga patroli media sosial. Kalau kami menemukan konten-konten yang sifatnya hoax, kemudian mengarah kepada konflik SARA ataupun hal yang sifatnya disinformasi, kami akan melakukan proses penanggulangan dengan yang pertama ya mereport dulu, kemudian men-take down, berusaha men-take down dengan upaya yang bisa kami lakukan. Kemudian yang jelas kami membuka ruang penegakan hukum bagi masyarakat yang memang dirugikan oleh konten-konten tersebut. Gitu. Ada laporan-laporan atau sejauh ini kalau kita berbicara untuk penyiapan situasi kondusif yang aman di pilkada, kami belum mendapatkan pengaduan terkait dengan ITE. Ya, masih dinamika. Masih, kalau dinamika di media sosial kan masih bisa kita kelola. Iya, iya. Ya. Ya. Nah ini kan kalau cerita apalagi di media sosial, Pak. Ini kan bukan hanya di lokal Kuburaya saja, pengaruh juga ke untuk tingkat regional, provinsi, bahkan nasional. Nah, antisipasi dari jajaran Bapak sendiri terkait dengan ini sampai intelijennya pelacakan ke bawah juga jalan gitu. Iya, betul, Bung. Jadi seperti saya sampaikan, saya sambung lagi tadi, kami melakukan langkah-langkah juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap memanfaatkan informasi. Jadi ada edukasi. Ada edukasi, iya Bung. Kemudian termasuk kami edukasi masyarakat melalui media sosial, melalui platform resmi kami, melalui para babin kaptip masyarakat konvensional melakukan penyuluhan ke masyarakat, hati-hati dalam penggunaan media sosial. Melakukan sesuatu yang sifatnya cross-check sehingga informasi yang diterima ataupun di-share itu benar-benar valid dan lain sebagainya. Selain edukasi, kemudian kami lakukan patroli media sosial, kemudian bekerjasama dengan instansi lain dan instansi atas bagaimana mereport akun-akun yang sifatnya menebarkan hoax, disinformasi ataupun yang sifatnya malah memberikan informasi yang potensi kepada konflik SARA dan lain sebagainya. Tapi secara teknis semuanya sudah berjalan dengan segala upaya kolaborasi dengan instansi terkait untuk sama-sama menanggulangi permasalahan-permasalahan informasi yang sifatnya tidak benar ataupun menggiring opini yang negatif, SARA di media sosial. Tapi yang jelas kami kewenangan penegakan hukum tetap kami lakukan. Kalau memang ada masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan yang tidak betul, informasi yang tidak betul di media sosial, kami siap untuk melakukan penegakan hukum. Ya memang kalau sudah terbukti ya memang harus tegak juga hukumnya. Betul. Tapi sampai dengan saat ini ya saya pantau juga memang dinamika pilkada ini masih biasa lah, perang opini. Perang opini. Ya, memang semua dalam rangka visi misi. Iya, betul. Tapi alhamdulillah masih bisa kita monitor bahwa semuanya masih dinamika gitulah. Dinamika Makanya saya sampaikan secara umum situasi terkendali termasuk situasi di media sosial, karena kita ketahui kan sebenarnya kita hidup di kehidupan biner sekarang. Iya. Hidup dua dunia. Hidup biner kita. Hidup di dunia nyata,
dan dunia maya. maya. Nah ini harus kita seimbangkan sebenarnya. Ya, ya. Kami berusaha memberikan informasi, menyeimbangkan, biar seimbangkan salah satunya kualitas informasi, benar atau enggak ya. Kalau di dunianya tersebar, di dunia maya ini nggak sesuai dengan kenyataan faktanya, pasti kami akan melakukan proses pembuatan konten, penyampaian informasi ini loh yang benar tuh seperti ini. Nah, sehingga seimbang antara dunia fakta di dunia nyata dan dunia maya. Ya itulah resiko kita perkembangan teknologi informasi ya, Bang ya. Iya. Mau nggak mau kita elak lagi, Pak. Ya hidup di dua dunia nih, kehidupan binar namanya kan. Tapi menarik nih, Pak. Kalau di Kuburaya sendiri, sepantauan kepolisian, ada tidak mungkin yang luar biasa dari masyarakat atau siapalah gitu di Kuburaya sendiri yang punya bakat potensi untuk luar biasa besar akses di dunia maya ini? Influencer gitu ya? Iya. Belum pernah dengar sih itu. Cuman pantauan kepolisian ini gimana, Pak? Ya kami melakukan strategi juga kerjasama untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuatu yang benar, fakta, melalui teman-teman yang sifatnya ada akses di media sosial, ya mungkin influencer dan sebagainya. Karena kan semuanya pasti punya semangat untuk sama-sama menciptakan situasi dunia maya yang kondusif. Iya. Gitu. Tapi ada di Kuburaya yang bisa mungkin bergerak secara global gitu? Kalau Kuburaya secara lokal ada, Bung. Ada ya. Maksudnya sebagai penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kami kerjasama ada juga. Tapi kan sifatnya juga untuk Kuburaya dulu. Oke. Ya, karena ini sudah terbuka sekali. Saya rasa potensi dimanapun ada ya. Iya, betul. Dimana sih? Apalagi ya Kuburaya, ya IPM-nya juga tinggi. Cukup tinggi. Adalah beberapa. Kalau kami melihatnya pasti kan, ya mungkin bukan influencer apa ya. Kalau sudah followernya, kami kan mapping follower yang banyak, berarti kan mempunyai peran yang cukup tinggi untuk menyampaikan pesan aja. Kami melakukan kerjasama juga. Kerjasama, dan itu upaya yang dilakukan kepolisian. Jadi tidak langsung mengkanter, mengkonfrontir gimana, tapi dalam rangka persuasif itu, pemulihan itu ya. Betul, kan nggak harus. Kami memang melakukan juga dengan platform medsos kedinasan kami, tapi kan ada efektivitas efisiennya kan melalui teman-teman yang memang sudah mempunyai komunitas, follower, sehingga terbentuk hubungan patron klien itu kan lebih gampang menyampaikan pesan-pesan ini. Dan itu selama ini terkoordinasikan terbina gitu ya. Memang terbina dalam arti kata positif, kita saling untuk menciptakan Kuburaya yang aman. Makanya saya kembali lagi tadi, Bung, kehidupan kita dua, binar kan, nyata dan maya. Maya pun harus kondusif juga. Dan itu juga tugas Kamtibmas juga, luar biasa. Kepolisian yang menjaga. Tapi kita nggak sendirian, kita dengan instansi terkait dari instansi SKPD di pemerintah daerah juga saling. Iya, pemerintah daerah juga koordinasi ya. Ya sama-sama semua. Kami nggak bisa sendiri juga, gitu. Betul. Nah, kembali tadi terkait dengan pilkada. Nah ini kan juga banyak di dunia maya juga. Cuman pembuktian secara fisik memang agak sulit ini. Saya yakin agak sulit. Cuman isunya luar biasa. Terkait dengan money politik. Politik uang ini. Pantauan dari kepolisian sendiri gimana nih, Pak? Kalau terkait money politik, potensi peluangnya ini. Terkait money politik, prinsipnya kami tetap menyampaikan himbauan yang awal dulu. Money politik jangan sampai terjadi. Dan kami tegaskan kalau itu terjadi memang ada, kalau memang sifatnya harus kami lakukan penegakan hukum, ya kan kami lakukan penegakan hukum. Memang aturannya nggak boleh. Aturannya nggak boleh. Betul. Kemudian pantauan kami, kalau sejauh ini kami belum bisa menyampaikan ada tidaknya, karena berhubungan tadi dengan proses dinamika ini. Kalau
secara umum, kalau kami melihatnya sampai dengan saat ini indikasi tersebut memang belum bisa kami pastikan ada tidaknya. Tapi bukan berarti nggak ada. Cuman kan kami kan berjalan mengidentifikasi ini kan semakin dekatnya waktu kan kami identifikasi. Betul. Nah, jadi kita tetap berjalan melakukan pemantauan itu juga. Ya, itu juga jadi tugas. Dan melalui himbauan juga kepada masyarakat kalau kita menginginkan pilihan yang terbaik ya sama-sama sesuai dengan pilihan hati nurani kita. Iya. Ngomong wajar, setiap orang punya pilihan yang berbeda-beda itu wajar. Pasti yang pilihan kita yang terbaik, tapi ya kita berharap tidak dipengaruhi oleh adanya money politik. Iya. Iya, sebenarnya masyarakat tinggal melihat saja. Karena kalau menurut saya kalau berdasarkan tracking dan lain sebagainya dari 3 calon ini sama-sama tokoh dan putra-putri terbaik Kubu Raya sebenarnya. Betul. Semuanya berkualitas. Iya, tinggal visi semua. Semua punya visi yang luar biasa bagus. Cuman kan karena pemilihan nggak mungkin 3-3-nya jadi harus satu. Nah, suara terbanyak itu. Betul. Kan. Jadi tinggal dilihat itu saja. Iya. Tapi memang potensi money politik itu kan bisa saja karena memang dalam politik ini kan ya bagaimana caranya itu mencapai tujuan tadi dengan tentu dalam koridor aturan yang berlaku tadi. Nah, tapi itu dari salah satu poin penting kami juga melakukan pengawasan terjadinya potensi money politik. Iya. Jadi tanggung jawab polisian dan semua penyelenggara lah, betul. Kan ada Bawaslu juga, masyarakat juga kan dibentuk sampai di tingkat TPS, ya kan ada pengawasnya juga. Nah sama-sama tentu berkoordinasi dengan polisian. Nah ini kan berpotensi juga menjadi konflik ini di bawah nih Pak. Bisa menjadi konflik terbuka kalau nggak betul-betul ini. Nah kalau sudah ditemukan misalnya, mudah-mudahan sih enggak ya Pak ya. Sudah ditemukan terjadi konflik terbuka, strategi di kepolisian sendiri dalam menangani ini gimana Pak? Ya, apabila terjadi konflik terbuka, konflik terbuka dalam arti kata mungkin grassroots, simpatisan ya. Yang jelas kami kan sudah melakukan proses-proses penggalangan dari awal, preemptif, preventif, pencegahan. Kalau memang upaya-upaya yang sifatnya preemptif nggak bisa, ya kami harus berlanjut kepada tindakan represif, penegakan hukum. Iya, ada aturannya. Penanganan sifatnya aksi massa, kemudian konflik, kami akan menggunakan pedoman yang ada di Polri, Perkap 1 2009, penggunaan kekuatan Polri dalam tindakan kepolisian. Itu sudah jelas, Bung, eskalasinya sudah ada. Kalau masih bisa dengan persuasif, naik kuning, kemudian merah dan lain sebagainya, itu sudah kami siapkan juga. Nah, termasuk kami sudah mendapatkan perkuatan pasukan dari Brimopolda Kalbar nantinya apabila terjadi sesuatu permasalahan di Kubu Raya. Yang linear dengan yang ditanyakan Bung Sekda tadi, penanganan konflik. Karena kalau udah konflik antar simpatisan, konflik dengan yang sifat bukan simpatisan aja, penyelenggara, mungkin dengan masyarakat dan sebagainya, kan pasti kan akan berhubungan dengan massa. Massa ini kan harus kita tanggulangi dengan pengendalian massa, dengan prinsip-prinsip penanganan konflik sosial kan ada tuh dan lain sebagainya. Dan itu sudah siap dengan satgas hukumnya Pak ya, semuanya bersama tim hukum yang nggak lepas lagi kami bersama TNI, pemerintah daerah dan stakeholder yang lain. Kita harus sama-sama. Prinsipnya ini harus kolaboratif ini. Artinya memang sesuai dengan aturan itu tidak boleh. Kalau memang ditemukan ya secara persuasif memang tidak bisa ditangani, harus ditindaklanjuti, tetap harus ditegakkan. Ya pokoknya semua permasalahan nggak hanya money politik aja. Semua permasalahan yang terjadi itu kan ada eskalasinya kita penanganannya. Tapi kalau money politik itu kan ada nanti Sentra Gakumdu juga
Oh iya. Kan melalui jalur itu juga penegakan hukumnya. Yang jelas kan kami yakin semuanya berkomitmen untuk menjalankan pilkada ini dengan bersih dan transparan. Semua penyelenggara, kami, termasuk netralitas kami sudah sampaikan. Netralitas. Nggak ada kepentingan ataupun politik praktis dalam pilkada ini. Pokoknya yang jelas kami hanya pengamanan. Semata-mata menyukseskan ini. Jadi benar-benar kami harus profesional. Betul. Gitu. Nah, kembali tadi terkait dengan ya dunia nyata dunia maya ini Pak. Kita dengan dinamika perkembangan teknologi informasi sekarang. Dari jajaran kepolisian sendiri, sistem informasi yang ada, memang sih selama ini kalau saya perhatikan luar biasa. Dari kepolisian, ITE-nya perkembangannya luar biasa. Nah, terkait dengan untuk pilkada khususnya di Kuburaya sendiri ini, dukungan sistem informasi di kepolisian sendiri gimana Pak? Kan tadi ada daerah-daerah yang blank spot segala macam. Ini antisipasinya, strateginya gimana nih Pak? Iya. Jadi gini Bung, kalau secara umum untuk dukungan sistem informasi dalam operasi Mantap Praja khususnya karena ini kita kan operasi Mantap Praja pengamanannya sandinya. Itu memang sudah didukung dengan teknologi informasi yang ada untuk jaringan komunikasi di posko, pimpinan operasi maupun personel yang bertugas di lapangan. Nah, dari Mabes Polri juga sudah ada suatu teknologi informasi yang bisa melakukan pengawasan langsung pada anggota-anggota yang bertugas di lapangan. Itu ada aplikasinya, namanya aplikasi SOT. Dari Mabes sendiri juga backup. Iya, tapi kita gunakan itu, namanya aplikasi SOT. Bagaimana nanti bisa memantau pergerakan personel, titiknya di mana, kemudian real time melaporkan kondisi dan lain sebagainya. Selain jaring komunikasi sifat konvensional manual sudah berjalan, kalau HT itu radio kan udah berjalan dari dulu. Kalau sisi dari teknologi informasi yang berkembang itu salah satu aplikasi tersebut. Kemudian penggunaan jaringan komunikasi berbasis GSM. Jadi kalau HT itu kan menara gelombang radio, kalau ini berbasis teknologi GSM. Itu melalui Lex 11 kita kan, jadi kita di situ bisa langsung melakukan komunikasi dengan personel-personel di lapangan, khususnya perangkat operasi. Sampai level polsek itu, kanit itu bisa terjangkau. Tapi kalau SOT tadi sampai para pengguna. Jadi di handphone tuh sampai personal langsung di ini download aplikasi tersebut dan itu semuanya di situ bisa real time tergambarkan situasi di lokasi. Kemudian kalau pertanyaan blank sinyal dan lain sebagainya, opsi terakhir kami ya berarti kami harus melakukan ada beberapa titik ya TPS itu. Betul. Seperti Pilpres kemarin akhirnya kami harus menggunakan sistem penyampaian informasi secara manual ke tempat yang ada sinyal ataupun kami perkuat dengan handphone satelit di titik tersebut. Kan sekarang ada produk provider yang bisa langsung dimanapun bisa. Nah, tapi kan nggak semua titik bisa. Betul. Hanya beberapa yang bisa kami lakukan pemantauan. Artinya secara teknologi pun kami berusaha mencukupi semuanya. Sudah siap untuk menyukseskan ini ya. Iya. Ini kan prosesnya kan dari cukup panjang Pak. Betul. Cukup panjang. Iya, sebenarnya banyak waktu untuk masyarakat kita lebih, apalagi proses sudah berapa kali dilalui, ya kan, sudah dewasa lah masyarakat kita, proses, ya kan. Nah, peran dari kepolisian sendiri ini dalam mengedukasi, di dalam membina sistem politik, utamanya di masyarakat ini. Kalau di partai politik mungkin beda Pak ya. Nah, di masyarakat sendiri ini apa saja yang sudah dilakukan Pak? Kalau berbicara peran, Bung. Peran sudah pasti akan melekat dengan tugas pokok kami juga. Pasti linear itu. Kami sudah berperan dari awal untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang tepat.
dari mendapatkan informasi awalnya. Ya, semuanya. Makanya ada tim patroli media sosial kami, kemudian pencegahan konten-konten yang sifatnya hoax, itu kan tetap kami laksanakan. Kami berperan juga itu, bahwa informasi yang berkembang itu kami pastikan, usahakan benar-benar fakta, sehingga masyarakat mendapat informasi apalagi terkait dengan pelaksanaan pilkada. Disosialisasikan terus. Iya, betul. Pembinaannya, Pak. Dia peran. Ada kelas-kelas khusus itu, Pak, enggak? Maksudnya gimana? Dikumpulkan masyarakat untuk ini, enggak? Kami kan Melalui struktur bisa melalui platform media sosial yang kami sampaikan, bisa secara manual pada saat sambang ke masyarakat para babin, bisa melalui kerjasama dengan influencer ataupun penggiat media sosial. Jadi kami mencoba bahwa memastikan informasi-informasi yang beredar di masyarakat, terutama melalui media sosial ini, benar-benar fakta. Kemudian yang kedua, kami melakukan proses preemptif. Preemptif itu adalah bagaimana kita menimbulkan keinginan masyarakat, menimbulkan motivasi masyarakat untuk menjaga keamanan. Kami berusaha. Itu nggak sebentar itu, Bung. Iya, itu harus pelan-pelan gitu kan. Apapun ceritanya, satuan wilayah kami sampai polsek-polsek menjalankan ini. Babin Kamtibmas, patroli kami menyampaikan pesan bahwa salah satunya bagaimana arti pentingnya keamanan bagi kita semuanya. Menimbulkan motivasi dalam diri masing-masing bahwa kita mempunyai peran sehingga bersama-sama menciptakan menjaga. Kemudian kami juga bagaimana menguatkan koordinasi dan komunikasi Forkopimda. Forkopimdanya. Ya, kan Pak. Ada program-program dari pemerintah masuk ya, juga kita gitu ya. Bersama-sama berperan di situ, termasuk sekarang yang berjalan bagaimana program Bapak Presiden ketahanan pangan, Polri pun berperan juga. Sudah turun saya lihat itu sampai level Polres juga kami betul. berperan dalam kegiatan tersebut. Iya. Nah, dari saya sampaikan tadi penguatan koordinasi Forkopimda kan akhirnya kami bisa bersama-sama memecahkan segala permasalahan sampai dengan level di bawahnya. Iya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kami menguatkan sinergi aparatur keamanan bersama TNI. Kan unsur keamanan sekarang cukup banyak ya, keamanan di perairan, mungkin keamanan yang bersifat khusus, yang khusus kayak polisi tugas khusus kan banyak juga, yang di pengamanan di tugas khusus, kemudian hal yang sifatnya berhubungan dengan potensi-potensi keamanan di masyarakat kita kuatkan kembali. Jadi 4 hal tersebut benar-benar kami laksanakan peran-peran tersebut. Dengan lembaga-lembaga itu, saya lihat juga Bapak sering mengumpulkan media-media, asosiasi-asosiasi itu ya. Itu dalam rangka pembinaan edukasi itu semua ya. Yang awal tadi, yang kami termasuk di dalamnya, Bung, bagaimana kami berusaha bahwa masyarakat di Kuburaya ini mendapatkan informasi yang sebenarnya. Salah satu kan media sosial, influencer, ya terutama dengan kemitraan dengan rekan-rekan media atau jurnalis. Karena kan sama-sama tanggung jawab nih kontrol sosial. Beliau-beliaunya kan rekan-rekan media. Setelah kami bisa melakukan kolaborasi juga. Nah, kalau di Pemda kan sering itu, Pak. Mengadakan sosialisasi lah, pertemuan-pertemuan apa. Sering terlibat juga polisian untuk edukasi-edukasi itu. Kami pastinya akan masuk dalam area yang sifatnya masih dalam tugas pokok kami. Sosialisasi yang baik yang diminta atau tidak ya, Bung ya. Apalagi diminta kayak sosialisasi narkoba, lalu lintas, itu sering. Tapi ada juga yang kami harus, karena tugas dan pokok kami harus berperan juga untuk masuk dalam area sosialisasi tersebut yang sifatnya mungkin kembali lagi
ada potensi kerawanan Kamtipmas di dalamnya. Ya. Contohnya, pokoknya di suatu titik ada sosialisasi sifatnya konflik agraria yang mungkin sebelumnya kami belum mendapatkan informasi ataupun pasti minimal di level Babin Kamtipmas kami pasti sudah turun untuk ikut mendampingi instansi-instansi yang melaksanakan tugas. Ya, sehingga semua informasi bisa kami serap dan memberikan pengamanan bagi instansi yang mungkin langsung ke lapangan. Jadi terlihat seperti kolaborasi semua. Ya, nah, itu ada Babin Kamtipmas bersama Babinsa, sehingga semua hal-hal yang sifatnya sosialisasi yang mungkin kalau sosialisasi di level atas berjalan, tapi kadang kan ada juga yang sifatnya langsung ke bawah kan. Nah itu kan langsung otomatis tanpa diminta pasti di level lini terdepan kami, fungsi Babin Kamtipmas itu pasti langsung turun itu. Karena tupoksinya. Iya, karena tupoksinya di desa binanya, oh ada sosialisasi dari, mohon maaf, dinas mana? Mungkin ke Polres belum menyampaikan. Itu anggota kami Babin Kamtipmas udah langsung dampingi, langsung ikut serta. Nah itu contohnya. Daripada terjadi hal-hal yang ya, lebih besar gitu ya. Informasi apa yang masuk kan lebih cepat juga. Gitu. Itu termasuk ya katakanlah yang darurat kontingensi yang terjadi di lapangan langkah-langkahnya begitu gitu. Betul ya. Makanya tadi kalau udah selesai diminta ya pasti diminta memang sesuai linear tupoksi kami harus berperan, pasti kami turun tanpa diminta itu pun. Gitu. Nah, kalau sampai setelah edukasi pun, sosialisasi pembinaan, kan bisa saja berpotensi terbuka tadi Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi katakanlah ada kerusuhan massa. Iya. Ada strategi-strategi khusus ini Pak? Iya. Khususnya untuk di Kuburaya misalnya, karena luar biasa kompleks ini kan? Iya. Yang pertama kita berbicara sudah terjadi ya. Kalau preemptif kan sudah, preventif ternyata memang nggak bisa kita kendalikan sehingga muncullah darurat. Yang jelas untuk pengendalian massa, rusuh massa, kontingensi kita akan melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan. Ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan Polri dalam tindakan kepolisian yang kami sampaikan awal tadi. Di Perkap itu sudah jelas kami kapan harus menggunakan kekuatan dalam pengendalian massa maupun rusuh massa dan bagaimana pelibatan instansi-instansi terkait. Termasuk mungkin ada undang-undang PKS yang kita peduli bersama penanganan konflik sosial itu bersama pemerintah daerah dan stakeholder yang lain. Kalau kontingensi bencana ada juga, kami juga menyiapkan rencana kontingensi yang sifatnya mendasari dari undang-undang Perkap 17 tahun 2009. Jadi manajemen kedaruratan bencana yang di lingkungan Polri, yang kami diberikan SOP di dalamnya, bagaimana kami berkolaborasi penanganan bencana secara komprehensif organisasi terkait. Jadi sudah ada SOP-nya. Sudah. Kalaupun sampai terjadi pun jajaran kepolisian sudah siap untuk mengamankan itu. Tidak ada kekhawatiran sekali lagi dari masyarakat. Insya Allah kita berencana semuanya. Sampai antisipasi seperti itu. Rencana kontingensi juga ada kita siapkan. Tapi berharap itu jangan sampai terjadi. Iya, tentu berharap sampai terjadi, Pak. Saya yakin masyarakat kita juga sudah lebih dewasa lah. Apalagi hanya proses pilkada ini. Udah berapa kali terbukti Kuburaya. Kalaupun ada masalah, pasti digiring sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernah Kuburaya kan sampai ke MK ya kan? Artinya itu kan dinamika tapi digiring sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan main. Nggak masalah kalau gitu ya. Untuk penanganan hal-hal ini ada selain tadi secara terstruktur organik tadi bahwa ada posko-posko khusus gitu Pak? Posko khusus yang sifatnya untuk misalnya tadi ada kalau pengamanan misalnya hari raya kan ada dibentuk posko-posko gitu. Kalau khusus untuk pilkada ini? Nah, kalau untuk pilkada kita kan sifatnya melakukan proses pengamanan di hari H pungut suara itu kan per TPS. Menyebar. Tapi posko operasi tetap ada di Polres Kendali Operasi, Bung ya. Pusat kendalinya. Kita langsung perangkat operasi langsung ke polsek-polsek.
posko. Poskonya polsek-polsek Ya. ini. Namun demikian bisa dimungkinkan apabila terjadi sesuatu hal yang sifatnya kami harus melakukan pergeseran pasukan secara banyak, kami akan mendirikan posko yang sifatnya darurat. Umpamanya di kecamatan A, kami lihat dinamikanya agak tinggi, Di BKO kan ya kita akan serpaskan penebalan personil dan pasti di situ akan kami buat untuk posko pengamanan secara cepat. Iya. Jadi secara khusus memang untuk saat ini tidak terstruktur, tapi menggunakan organik yang ada. Ya betul. Ini sudah siap. Ya, jadi perangkat operasi ada, Bung. Perangkat operasi. Bung Sikda, kemudian posko operasi kedudukan di Polres, kemudian subnya itu di Polsek-polsek. polsek. Oke. Gitu. Di Pemda kan juga ada des pilkada itu Ya, ya. betul. Itu juga intens tentunya Ya, dengan saling tim berkomunikasi. des pilkada itu ya. Mulai Kesbang Pol 5 juga sering berkomunikasi, des juga. Ya, Ya, Kesbang Pol Limas, Kuburaya juga saya lihat ini proaktif. 1-2 tahun ini diaktifkan betul ini, disupport dengan apa? Memang personil kayaknya Kuburaya masih minim, makanya perlu berkolaborasi dengan semua pihak. Iya betul. Iya. Nah, kalau terkait dengan apa namanya pelaksanaan teknis di lapangan tadi. Kalau personil oke lah tadi ya. Dari 1090 TPS, 300-an personil ditambah bantuan dari Polda 100-an personil. Pasti minim masih. Betul. Untuk kesiapan lainnya, misalnya sarana prasarana lainnya, gimana yang dirasakan ini? Ya, jadi alhamdulillah ya kita kalau berbicara sumber daya organisasi, apalagi menjelang pelaksanaan operasi. Kalau di operasi di kepolisian itu kan dalam waktu yang khusus, personel khusus untuk menangani sesuatu yang sifatnya khusus dengan anggaran yang khusus. Nah, dari 4 hal ini kan harus tercukupi. Nah, alhamdulillah dalam pengamanan ini, kalau tadi kan Bung Sikda ngomong sarana prasarana, saya harus berbicara sumber daya organisasi yang lain juga. Saya bahas anggaran, alhamdulillah anggaran khususnya sudah ada NPHD didukung dari pemerintah daerah Kuburaya. Oh ya, memang kewajiban pemerintah daerah. Ya, ini dah. Biaya itu. Personil kami juga sudah, walaupun kurang, kami sudah mendapatkan bantuan dari Polda Kalimantan Barat, termasuk berkolaborasi bersama-sama dengan unsur TNI di Kuburaya, dalam hal ini Kodim 1207 Pontianak. Kemudian metode juga sudah kami rencanakan, seperti kami sampaikan tadi Bung, di depan, kemampuan perencanaan dan sebagainya. Kemudian matlop, metode logistik, sarana prasarana. Nah ini yang akan menjawab pertanyaan Bung Sekda tadi. Secara umum sarana prasarana kami pastikan mencukupi untuk pelaksanaan operasi pengamanan ini. Namun demikian kami juga akan mendapatkan perkuatan sarana prasarana. Seperti tadi, apabila terjadi permasalahan distribusi logistik di perairan, kami sudah akan mendapatkan backup kapal-kapal atau speed dari Polair Polda. Termasuk apabila nanti yang sifatnya teknologi informasi, kami mendapatkan perkuatan peralatan dari Bit Humas Polda Kalbar ataupun dari Krimsus. Jadi termasuk penanganan huru-hara, perlengkapan sarana kami kurang, meskipun ada kami kurang, kami menggunakan perkuatan dari Satbrimob Polda Kalbar dan dari Ditsamapta Polda Kalbar. Jadi secara umum sarana prasarana cukup dan kami pun bisa mendapatkan perkuatan sarana prasarana lagi apabila dibutuhkan dari Polda Kalimantan Barat. Berarti kesiapannya udah luar biasa nih Mas. Sumber daya organisasi pun udah siap, langkah-langkah strategi yang dilakukan dari awal sampai bahkan antisipasi huru-hara. Rencana kontingensinya ini juga sudah diantisipasi karena SOP-nya juga sudah jelas betul, penyebaran ke bawah. Jadi kalau melihat
apa yang Bapak sampaikan ini Iya, Bung. terkait dengan Kamtibmas, utamanya penyelenggaraan pilkada ini sendiri, ya, maupun Kamtibmas secara umum di Kuburaya ini sebenarnya tidak ada yang dikhawatirkan. Insya Allah terkendali. Terkendali, apalagi masyarakat sendiri, ini kan tinggal masyarakatnya ini kan. Iya. Nah, harapan Bapak gimana nih Iya, Bung. terhadap masyarakat, Ya. utamanya untuk proses pilkada ini sendiri? Ya, harapan saya yang pertama kepada masyarakat kami menghimbau, ya harapan sekaligus himbauan lah. Ya, ya. Ini pesta demokrasi. Oke. Ayo sama-sama kita laksanakan dengan baik. Iya, betul. Silahkan yang punya hak pilih, salurkan dengan baik. Iya, betul. Karena kami sudah menjamin keamanan masyarakat untuk melakukan pemilihan ini. Kami Polri dan TNI di Kuburaya, Polres Kuburaya dan Kodim 1207 Pontianak memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam proses pilkada ini. Sehingga silahkan masyarakat gunakan hak pilihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami juga pilkada ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Karena apa? Salah satu tugas kita bisa mengantarkan pilkada berjalan aman dan kondusif. Dari kami ya, keamanan, mengawal, mengamankan proses pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Sehingga kami punya harapan pilkada ini dapat aman dan kondusif. Berkenaan dengan yang kedua, kami ketiga punya harapan, mari kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh yang ada, simpatisan, kemudian tokoh-tokoh politik, tokoh adat, dan semuanya, mari bersama-sama kita berperan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif pada saat rangkaian pilkada di Kuburaya. Kami berharap betul semuanya mempunyai kesadaran tersebut untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kami nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari para tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, dan tokoh-tokoh yang lain. Yang keempat, harapan kami ini bisa berjalan aman dan kondusif sehingga ini bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kita semuanya. Keberhasilan pemerintah daerah Kuburaya, keberhasilan semua jajaran yang ada di Kuburaya, baik TNI, Polri, dan instansi-instansi terutama penyelenggara pilkada ini. Penyelenggara pilkada, ya. Nah, ini berarti kita harus berhasil. Iya. Sebagai tolok ukur kalau ini aman, kondusif, berhasil, demokratis, dan semuanya itu berarti kita sudah melewati ini dengan sangat baik. Karena bukan hanya Polri aja, polisi saja, Bung. Semuanya ini kita diuji semuanya. Ya. Penyelenggara juga ini perlu pengamanan. Pengamanan artinya berjalan sesuai dengan aturan main. Aturan yang ada. Iya. Ya, kita harus sama-sama betul. mempunyai kompetensi, integritas, dan yang terakhir ya harus saling komunikasi, kolaborasi, koordinasi antar instansi. Nah itu dia, Pak. Ya kadang kita semua harus merasa setara semuanya. Kalau ada yang merasa di atas pasti nanti akan komunikasi susah juga. Iya. Kita harus menyamakan frekuensi semuanya nih, Bung. Betul. Tapi alhamdulillah semuanya udah satu frekuensi. Siap. Iya. Saya lihat juga di Kuburaya penyelenggara juga sering mengadakan. Tapi bukan memuji depan Bung Sekda nih. Memang peran pemerintah daerah sangat kuat dalam membawa situasi pilkada ini yang kondusif. Betul. Saya pantau juga begitu, Pak. Karena Pak PJ Bupati, salah satu tugas Pak PJ Bupati ini kan menyukseskan pilkada, mengantarkan sampai Bupati terpilih, ya kan? Maka ini menjadi kesempatan ini juga kami mengaturkan terima kasih juga atas segala dukungannya dari pemerintah daerah, Pak PJ Bupati, Pak Sekda, kepada kami, kepada Polres Kuburaya dalam rangkaian tahapan pengambilan pilkada ini. Benar-benar sangat terasa dukungannya. Iya. Ya semoga nih, ini kan udah masuk masa tenang ya. Saya berharap aman semua lah sampai akhir. Amin. Mudah-mudahan Pak ya. Semoga dengan kolaborasi semua tadi, berkoordinasi. Bu. Karena semua sudah dilalui tadi. Dari cerita Bapak tadi kan. Iya. Insyaallah ini aman ya kan. Amin. Tinggal kalau
tinggal tawakal ikhtiar ya, udah berusaha berdoa berarti menerima Tawakal ini ya. tawakal. Iya. Kita akan mempunyai keyakinan juga. Betul. Sama-sama berdoa lah nanti. Ya, saya lihat juga Pemda juga komitmennya luar biasa Pak Bupati dengan menyukseskan ini, semua jajaran termasuk tadi Des Pilkada dibentuk betul. dengan disupport, diaktifkan luar biasa Kes Bangpol. Sama juga penekanan ke ASN, netralitasnya dan lain sebagainya. Saya lihat memang alhamdulillah berjalan optimal semua. Betul. Karena sangat sentral benar dan penting peran di pemerintah daerah. Iya. Makanya bukan karena di depan Bung Sekda nih saya benar-benar mengaturkan terima kasih. Kita disaksikan oleh seluruh masyarakat, Pak. Ya, masyarakat juga kan pasti paham. Iya. Ya, dinamika politik biasa itu. Ya, enggak, maksudnya kami menyampaikan benar-benar terima kasih ke pemerintah daerah Pak BJ Bupati, Bung Sekda dan jajarannya atas dukungannya. Ya. Baik. Sama-sama Pak, ini juga tanggung jawab bersama gitu kan ya. Semuanya punya visi misi, niat untuk menyukseskan semua berjalan baik gitu. Betul. Kan? Demi pembangunan. Siapa lagi kalau bukan kita? Betul Pak. Iya. Betul. Baik, makasih banyak Pak Kapolres. Terima ini kasih, luar biasa. Sehat selalu. Bisa ngobrol asik sekali sebenarnya. Tak terasa waktu kita. Sebenarnya masih panjang, masih banyak hal yang ingin disinggung. Mudah-mudahan di sesi lain diperkenankan kembali Pak ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sahabat Sekda Podcast. Demikian tadi dialog kita secara asik dengan Pak Kapolres. Beliau sudah memaparkan bagaimana persiapan dari awal, edukasi, sosialisasi pembinaan, sampai antisipasi kalau sampai terjadi hal-hal yang di luar keinginan semua pihak, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi sudah diantisipasi sesuai dengan SOP dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, disupport dari organisasi secara organik dari atas dan instansi-instansi lain bersama TNI juga, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi lainnya. Luar biasa kesiapannya. Kita semua yakin proses pilkada di Kuburaya ini akan berjalan aman, tertib, sehingga membuat nyaman masyarakat untuk hadir di TPS-TPS memberikan hak suaranya. Harapan tentu masyarakat, tinggal masyarakat sendiri ini. Masyarakat yang tahu persis bahwa calon-calon ini adalah tokoh-tokoh putra-putri terbaik daerah yang sudah berkiprah, sudah mengabdi, sudah membangun, bahkan sudah memberikan pelayanan terbaik beliau-beliau bagi masyarakat selama ini. Tentu di antara semua calon tidak adalah yang terpilih semua, harus ada satu yang terpilih. Nah, itu tinggal tergantung masyarakat. Suara terbanyaklah yang menentukan. Selebihnya tidak diperlukan sebenarnya. Suara terbanyaklah yang diperlukan untuk menjadikan pemimpin kita ini menyukseskan, mempercepat proses pembangunan, memperbaiki, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, termasuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya. Demikian, sampai jumpa lagi di sesi lain yang lebih asik tentunya. Wassalam. Sejenak kita dialog asik.